La yabulanna, benar-benar janganlah mengencing, janganlah kencing gitu ya. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, filma ini, di dalam air yang tenang, yang tidak mengalir, yang tidak bergerak, air yang tenang. Alladhi, air yang la yajri, tidak mengalir. Wali muslimin, adapun milik Imam Muslim, lafaz milik Imam Muslim minhu, bukan fi tapi minhu, summa yaktasil minhu, dari air tadi. Wali Abi Dawud, adapun lafaz milik Imam Abi Dawud, wala, dan janganlah yaktasil, dia itu mandi, fihi, di dalam air yang tidak bergerak tadi, air yang tenang tadi, minal janabati, karena janabah. Jadi hadis ini menunjukkan larangan kepada kita untuk mandi di dalam air yang tenang gitu ya. Air yang tenang yang bagaimana gitu ya. Kalau zaman dulu itu kan kamar mandinya kan ada air lumpur sedikit, sudah bisa disebut kamar mandi. Nah, dalam keadaan junub kita tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mandi di dalam kolam tadi, bak mandi tadi. Kalau menggayung boleh gitu ya, tapi nek jegur, nah ini yang nggak boleh. Misalkan kita dalam keadaan musafir, aduh kidul tengah hutan, ono sendang gitu ya, sendang airnya nggak mengalir cuma dikit, nah jangan mandi di situ, mandinya ambil gayung, kita mandi, kita siramkan ke tubuh kita, jangan sampai kita masuk ke dalam sendang tersebut. Jadi yang dimaksud dengan air yang tidak mengalir itu adalah kita masuk ke dalam bak mandi tersebut, kita masuk dalam ada air tersebut. Kalau yang di rumah-rumah kita kan sekarang ada banyak jedingan gitu ya. Nah ini kan airnya nggak ngalir gitu ya. Tapi tatkala kita menggayu gitu ya, menciduk airnya, ini sudah mengalir. Jadi yang dimaksud dengan air yang tenang itu adalah kolam, katakanlah kolam gitu ya, airnya cuma terbatas gitu ya. Kemudian kita masuk untuk mandi dalam keadaan junub, ya ini yang tidak boleh. Seharusnya kita ambil gayung untuk menyirami tubuh kita, semestinya seperti itu. Atau jangan sampai kita ini mengencinginya gitu ya. Terus banyu samono mbok uyuhi gitu ya. Mari mbok uyu nek kancamu kate adus. Kan ya gila gitu ya. Enggak boleh gitu ya. Jangan sampai kita mandi ataupun kencing ataupun hadas yang lainnya. Kalau ulama mengatakan jangan sampai juga kita berak di situ, jangan gitu ya. Lantas bagaimana kalau di sungai gitu ya? Nah, berhubung sungai ini kan airnya sangat banyak mengalir gitu ya, sehingga meskipun ada orang berak di situ, airnya tetap tidak dalam keadaan najis gitu ya. Jadi air sungai meskipun ujung kono ono ngising gitu ya, apa airnya ini najis enggak? Tatkala mengenai celana kita atau baju kita gitu ya. Kalau najis kan harus dicuci gitu ya. Kalau air sungai, air yang mengalir tidak harus dicuci karena ini ada tidak najis gitu, karena airnya mau mengalir. Akan tapi kalau airnya tidak bergerak gitu ya, kita tidak boleh masuk untuk mandi di dalam air tersebut. Selanjutnya dua hadis lagi, hadis yang ke-6. Wa an rajulin, dan dari seseorang sahiban Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an bahwasanya tahtasila mandi almar'atu seorang perempuan bifadlir rajuli dengan sisa
seorang laki-laki, maksudnya dengan sisa air seorang laki-laki, bekas air seorang laki-laki atau suaminya. Awir rajulu atau seorang laki-laki suami bifadlil mar'ati dengan bekas air istrinya. Wal yaktarifa, hendaklah keduanya suami istri ini menciduk mengambil air jami'an secara bersama-sama. Akhrajahu, melakukan hadis ini Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa isnaduhu sahihun, dan sanadnya dalam keadaan sahih. Masih dalam tentang mandi gitu ya, larangan-larangan mandi gitu ya. Ini Rasulullah SAW melarang seorang perempuan mandi bekasnya seorang suami. Ya Allah, mandi bekasnya seorang suami. Kan kita kan punya kamar mandi, mari aku sudah dingin dikit-dikit bojoku. Pemahaman kita kan seperti itu. Akan tapi di zaman dahulu gitu ya, seperti yang saya katakan tadi, itu mandinya seseorang ini tidak boleh mandi masuk ke dalam kamar mandi terjegur jedingan, masuk ke dalam jedingan, setelah itu keluar ganti istri ini mandi masuk ke dalam jedingan, ini ya nggak boleh gitu ya. Jadi dalam keadaan junub, dalam keadaan apapun, tatkala seseorang mandi, kita masuk ke dalam jedingan tadi masuk, kemudian gantian istrinya masuk, nggak boleh. Akan tapi Rasulullah SAW menganjurkan falyaktarifa jami'an, hendaklah keduanya ini menciduk secara bersama-sama. Jadi bukannya masuk ke kolam, masuk ke jedingan, tetapi dengan cara menciduk atau menggayung air tadi. Yaitu contoh-contoh tata cara bagaimana kita mandi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga ini menunjukkan kebersihan, gak jorok, gak kasih mari tinggatus suami ini tinggatus bojone, ini kan jorok. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akan tapi Rasulullah SAW bagaimana cara mengajarkan kebersihan ya, sehingga kita dianjurkan untuk menggayung, menciduk air secara bersama. Dari hadis ini pula juga bisa kita ambil faedah, ambil kesimpulan bahwa di sesama istri ini boleh gitu. Sekali lagi mandi sama istrinya boleh gitu ya. Ini pernah dilaksanakan, dicontohkan Rasulullah SAW. Akan tapi kalau mandi laki-laki, udah laki-laki ini mudah banget, ini apakah ada di pondok pesantren itu ada gitu ya? Sak dengan doang ini, dilos mandi arek 10 arek pipi sekarang ini bukan ini. Terjadi di pondok pesantren. Saya pernah dulu Madura. Oh, bisa melakukan ini. Padahal seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Akan tapi kalau bersama dengan istri, dengan suaminya, ini dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sudah jelas bagaimana perintah Rasulullah SAW tata cara mandi. Hendaknya kita menciduk gitu ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam bak mandi tadi. Selanjutnya satu hadis lagi, hadis yang ke-7. Wa ani bin Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau yaktasilu mandi bifadli Maimunah dengan sisa airnya Maimunah, dengan bekas air mandinya Maimunah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Muslimun, mengeluarkan hadis ini Imam Muslim. Wali ashabis sunan, dan adapun lafaz milik imam-imam sunan gitu ya. Iktasala mandi ba'du aswajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi jafnatin, di dalam satu wadah air. Jadi istri-istri Nabi ini podo itu mandi
di dalam satu tempat air gitu ya. Faja'a, maka datang Nabi liyahtasila, untuk mandi minha, darinya, dari air tadi. Faqalat, maka dia istri Nabi berkata, ini kuntu junuban gitu ya. Ini adalah aku kuntu dalam keadaan junuban, junub. Faqala, lantas menjawab, siapa yang menjawab Nabi? Innal ma'a, sesungguhnya air, la yajnubu, tidak menjadikan junub. Wa sahhahu Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah, mensahihkan hadis ini Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Huzaimah. Jadi dalam hadis yang ketujuh ini malah diterangkan bahwasanya Nabi SAW ini mandi setelah air mandi Maimunah. Padahal di atas tadi kan lafadznya kan dilarang ya. Nah ini di hadis ini malah Nabi menjalankan. Nah ini bagaimana ini? Seakan-akan bertentangan gitu ya. Yang di atas tadi nah Rasulullah SAW, akan Nabi yang di bawah ini iktasala ba'du aswajin Nabi SAW ijabna faja'al yaktasila fiha. Jadi kala istri-istri Rasulullah SAW setelah mandi, sebagian istri Rasulullah SAW mandi dalam satu ada, faja'a, maka datang Nabi liyaktasila minha, dari ada tadi. Lalu istrinya mengatakan, loh saya ini habis junub gitu ya, mandi janabah ya. Kemudian Nabi menjawab, innal ma'a la yajnubu, sesungguhnya air tidak menjadikan junub ya. Nah ini bagaimana komprominya tentang seakan-akan hadis ini bertentangan gitu ya. Nah ulama bersepakat bahwa larangan untuk mandi di dalam satu adas setelah dipakai oleh istrinya ini larangan makruh gitu ya, untuk kebersihan gitu ya. Kalau ada air yang lain jangan kalian mandi di situ gitu ya. Akan tapi kalau tidak ada air lagi, nah mau bagaimana lagi? Kita terpaksa melakukannya. Ulama mengatakan seperti itulah. Kalau zaman sekarang sudah banyak air ya, jangan sampai di antara kita ini bang mari dikungkumi bojone kok kungkumi. Jangan. Ini merupakan bukan sesuatu yang bersih gitu ya. Hendaknya kita menjauhi perbuatan tersebut gitu ya. Ada yang mengatakan hadis di atas tadi, hadis yang ke-6 itu larangan untuk kebersihan, untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga kesucian. Jadi kalau dalam keadaan wajar gitu ya, banyak air, jangan sampai kita mandi dengan bekas air mandi istri kita, atau seorang istri mandi dengan bekas air suaminya. Akan tapi kalau dalam keadaan mendesak tidak ada air lagi, mau bagaimana gitu ya. Nah ini lain lagi ceritanya. Maka Rasulullah SAW membolehkan sambil berkata, innal ma'a, sesungguhnya air, la yajnubu, tidak menjadikan air itu menjadi dari bab mandi ini, mandi janabah, air yang untuk mandi ini ada yang perlu kurang dipahami, atau ada yang mau bertanya silakan, kurang paham. Kalau kondisi sangat dingin ya, misalnya kalau di negara-negara bersalju itu apa juga harus mandi? Sangat dingin, biasanya di bawah minus 0 derajat itu. Itu dalam kitab fikih juga mungkin di dalam Bulughul Maram dia tidak ada gitu ya, tapi saya dulu pernah baca gitu ya, dalam keadaan dingin gitu ya. Nah ini kalau kita ini mandi ini menyebabkan masyakoh gitu ya, badan kita malah sakit gitu ya. Nah ini diperbolehkan kita tidak mandi janabah, akan tapi diganti dengan siang hari. Sama kalau kita dalam berada dalam situasi sangat dingin gitu ya, nggak apa-apa kita tinggalkan gitu ya, kan malam hari kan dingin gitu ya, akan tapi kita menggantinya untuk di siang harinya. Itu yang saya pahami. Tapi kalau dalam keadaan biasa-biasa saja, hendaknya kita mandi janabah. Misalnya kerja kan begini layangan. Iya. Kenapa? Kenapa? Allah. Kenapa? Kata budak kerja.
Kan Jumatane suwe. Ya, janabah di rumah, tak apa-apa. Hari Jumat sampean kerja gitu ya. Janabah dulu di rumah gitu ya. Karena Jumat nggak apa-apa gitu ya. Bahkan malam harinya setelah maghrib itu sudah masuk hari Jumat, kita mandi di malam hari, nggak apa-apa. Ya apa? Kan hari Jumat berangkat kerja, kita tanya, nah apa kan repot gitu ya, soalnya antri. Nah sebelum berangkat kerja saya mandi janabah ini apa boleh? Ya boleh. Gitu. Bahkan malam harinya pun kita habis subuh gitu ya, kita mandi tangi, janabah bisa saya ingin Jumat, apa-apa. Soalnya itu masuk hari Jumat. Setelah matahari tenggelam, kan dalam penanggalan Islam itu kan maghrib, sekarang sudah ikut hari esok gitu. Penanggalan Islam. Sekarang tanggal Senin, dalam penanggalan Islam ini sudah masuk waktu hari Selasa. Jadi boleh. Jadi mandi janabah Jumat itu tidak harus pas kati sholat Jumat mandi, enggak. Misalkan kok aku sholat Jumat saya esok nggak mandi, enggak apa-apa. Kak mandi. Kak mandi. Epet. Nah ini mandi janabah ini sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang ditekankan. Nah, kita meninggalkan sunnah muakkad ini berarti kita datangi perbuatan yang makruh. Kalau ulama mengatakan seperti ini, tatkala kita meninggalkan sunnah yang muakkad, ya, bagi kita mendatangi perbuatan yang makruh, yang dibenci, salah. Makanya sesibuk apapun kita usahakan untuk mandi janabah di hari Jumat. Jadi sifatnya negatif dosa enggak, ya, tapi ini sunnah muakkad. Sunnah yang sangat ditekankan. Yang lainnya? Konatus sajir. Apa? Sakit Misalkan sakit, terus nggak mandi, nggak apa-apa. Ini kan udur syar'i gitu. Udur syar'i. Tayamumnya kan beda gantinya dengan kita apa? Enggak apa ya? nggak apa-apa. Kan ada orang banyak mandi kan Iya. baris-baris ya. Baris-baris. Kita mau wudu, kita lihat kan obatnya kelihatan. Iya. Apa? Ya nggak apa-apa, cuman kan maksudnya yang saya tanyakan apakah dengan melihat ini membatalkan wudhu saya? Enggak. Intinya enggak membatalkan. Kurang mesti kan. Ya. Akan tapi sampai coba bola Agus guru bisa. Tapi tidak, ini katakan wudhu. Deloknya tidak membatalkan wudhu kita. Kalau di situ Orang kedua itu pondok badan. Aku mulai kata kandul lagi ya Allah. Baik yang lainnya atau barangkali ada yang mau nambah keterangannya silakan. Kayaknya bulan Agustus kita harus coba ke Ranupane mandi janabah di sana pada hari Jumat. Itu suhu bisa 0 derajat itu. Gak apa-apa. Yang ini tidak menjadikan diri kita sakit. Iya. Tapi tak kalah kita. Enggak, kan Jumatan. Jumatan. Nang masjid kan ono banyu panas sih. Insya Allah tambah seger. Yang dinginnya suhu di Ranupane itu Agustus. Tapi kita ini mengenapa baraya ini kita pakai tangi ya ini nggak boleh. Itu udah. Apalagi masih pada tanya, loro ya apa ya tak apa. Panas. Si kawan. Ini awani katakan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup sekian gitu ya. 3 hadis ini tentang mandi, dia mandi janabah.
Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan din Islam ini dengan benar dan menjadikan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita gunakan waktu yang tersisa untuk musyawarah gitu ya. Lebih-lebih ini 3 minggu lagi sudah masuk bulan suci Ramadan. Barangkali teman-teman